Yo guys, selamat datang di channel YouTubeku Zan Abdullah. Guys, di video kali ini aku mau membahas topik yang sangat menarik sekali. Mas Zan, saya udah beli bukunya, saya udah baca bukunya. Kenapa saya nggak sukses? Kenapa saya nggak bisa dapetin duit? Apakah itu pertanyaan yang muncul di benak kalian? Nah, oke, kita bahas di video kali ini. Kenapa seseorang sudah membaca buku, walaupun nggak cuman bukuku, bahkan mungkin kalian udah baca puluhan buku, tapi kok hidup saya gini-gini aja, tapi kok hidup saya tetap segini-segini aja, nggak ada hasilnya, nggak ada income yang saya dapat, padahal sudah baca banyak buku, bahkan nggak cuman satu buku, bukunya Mas Zan kayak gitu. Oke, let's talk about this ya. Jadi aku pakai mind map di sini biar ngejelasinnya atau ngobrolnya biar lebih masuk gitu ya. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, pertama belajar, ya, kedua adalah action, ya, yang ketiga adalah konsisten. Ini adalah urutan seseorang, ya, ini aku ketika belajar, ya, ini adalah 3 urutan yang sebenarnya kalau misalnya kalian gak ngelakuin 3 hal ini, inilah penyebab kalian baca buku nggak sukses, baca buku nggak berhasil, baca buku nggak ada hasilnya, ya kan? Kenapa? Ketika orang sudah membeli buku di sini, ketika kalian sudah beli buku, pasti yang kalian lakuin apa? Bukunya sampai ke rumah kalian, kalian ambil bukunya, kalian baca. Ya, yang dimana artinya kalau kalian membaca buku ini berarti kalian sedang apa? Belajar. Oke? Ketika kita udah megang bukunya, kita udah punya bukunya, kita melakukan apa? Belajar. Kita membaca bukunya, kita lihat bukunya, oh begini, oh begitu. Ya. Sehingga kalau orang sudah belajar berarti dia sudah mendapatkan ilmunya. Ya kan? Sekarang kalian berpikir, kalau kalian udah mempelajari sebuah buku, kalian sudah tahu ilmu dari buku tersebut, tapi kalian gak melakukan apa-apa. Kalian hanya bilang, oke, saya tahu caranya ngiklan. Oke, saya tahu caranya nyari produk. Oke, saya tahu caranya nyari supplier. Just oke. Terus kalian mau dapat duit dari mana? Logikanya nggak masuk. Jadi kalau kalian masih berpikir, iya juga ya. Ternyata saya nggak dapat duit selama ini karena saya cuma membaca, memahami, tanpa apa? Yang kedua, action. Actionnya apa sih artinya Mas Jan? Mungkin ada yang nggak paham bahasa Inggris. Praktek. Ya, praktek gitu. Nah ini yang banyak orang lupain gitu, bahwa ketika kita sudah tahu ilmunya apa dulu, praktekin gitu loh. Ya misal udah paham buku 1 miliar dari Facebook Ads, praktekin isinya gitu. Kalau udah baca buku yang lain, praktekin dalam keseharian, praktekin dalam kehidupan gitu kan. Buku apapun lah yang kalian baca gitu kan, praktekin dalam bisnis kalian. Nah ini yang orang lupa. Orang ketika beli buku pengennya ngelakuinnya nomor 1 doang, terus koar-koar, terus ngomong, kok saya nggak ada hasil ya? Iya, kamu nggak ngelakuin apa-apa. Sangat wajar gitu kan. Nah setelah action muncul apa? Hasil. Ya, ya entah sukses, entah gagal, ya. Tapi kamu punya hasil di sana. Kalau sukses, alhamdulillah. Kalau gagal, dipikirin gimana caranya biar saya bisa sukses nih. Biar saya bisa mempraktekin apa yang di dalam buku ini, biar saya bisa menggunakan ya sehari-hari gitu buku ini gitu ya, untuk misalnya buku yang lain kayak gitu. Nah itu yang teman-teman harus lakuin sebenarnya. Jangan aku sering lihat di Instagram malah kemana-mana mikirnya, malah negatif thinking, nyalahin bukunya lah, nyalahin ini, nyalahin itu, malah pikirannya diisi dengan hal-hal yang negatif, bukan berpikir bukan mikirin solusinya gitu. Jadi kita itu lebih seneng memperkeruh otak kita dengan ini jelek, ini begini, negatifnya jadi pikirin. Padahal kalau kita mikirnya gini, oh iya ya, saya udah action ya, tapi kok belum sukses ya, udah gagal. Oke, gagal ada apa ya? Oke, saya pikirin dulu nih, gagal ini solusinya apa? Oh, saya gagal di bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Oh, berarti saya harus cari tahu kenapa ini bisa gagal gitu loh. Jadi biasakan pikirannya itu yang positif, ya kan? Nah, ketika kita udah action, udah praktek, udah sukses ataupun kita masih gagal, ya kan? Kita konsisten selanjutnya, gitu kan? Konsisten untuk apa? Untuk melakukan prakteknya, ya kan? Ketika udah konsisten, ya kan, melakukannya, ya kali gagal terus gitu, ya kan? Pasti lama kelamaan akan sukses gitu, ya kan? Karena kita berpikir terus
Nggak mungkin dong kalian gagal terus kalian diem aja. Oh, saya gagal, oke, besok lanjut lagi, gagal lagi. Nggak mungkin dong, pasti kalian berpikir keras. Saya kok gagal terus, saya harus mikir keras, harus saya sukses, saya harus bisa. Gitu. Makanya ketika udah action kok belum ada hasil juga, masih gagal juga, mikir lagi. Konsisten terus, ya. Konsisten pelajari ilmunya, konsisten misalnya konsultasinya, konsisten prakteknya, gitu kan. Nah, ini semualah yang teman-teman harus lakuin biar ketika kalian teman-teman di luar sana beli buku ya, walaupun bukan buku aku gitu ya, 1 miliar dari Facebook Ad, teman-teman bisa sukses tentunya ya. Ingat, jadi ada 3 step ya ketika kalian punya buku. Pertama harus dipelajari, kedua action, yang ketiga adalah konsisten. Oke, yang ketiga adalah konsisten. Jadi ya, poin pentingnya adalah gunakan pikiran kita, pakai mindset kita untuk hal-hal yang positif. Oke, jangan biasakan otak ini mengeluarkan statement-statement negatif, ya kan, mengeluarkan hal-hal yang intinya tidak ada gunanya buat hidup kalian. Itu yang kadang aku suka bingung. Banyak yang komen begini, komen begini, komen begini. Kalau aku pikirin tuh ya, kalian nggak ada gunanya komen seperti itu. Lebih baik kalian komen yang bertanya sesuatu, ya kan, komen-komen yang positif. Ya intinya kalian harus berpikir positif lah, ya. Kalau kalian pengen menjadi orang sukses, kalau kalian pengen menjadi orang besar, kayak gitu. Oke, mungkin video kali ini itu aja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa action dan juga konsisten.